Banyak orang merasa dirinya aman karena gejala stroke yang dialaminya hilang dalam beberapa menit. Padahal risiko terjadinya stroke yang lebih berat justru paling tinggi pada hari-hari pertama setelah gejala tersebut muncul. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tanda-tanda awal stroke atau TIA. Pada video ini, kita akan membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan agar gejala ringan tersebut tidak berkembang menjadi stroke yang lebih berat. Berikut beberapa langkah penting yang dapat membantu mencegah stroke yang lebih berat. Yang pertama, jangan menunda pemeriksaan. Ini adalah langkah yang paling penting. Bila Anda mengalami gejala yang mengarah ke stroke, jangan menunggu sampai gejala muncul lagi. Segera periksakan diri ke dokter atau rumah sakit. Dokter akan mencari penyebabnya. Apakah karena tekanan darah tinggi, diabetes, penyempitan pembuluh darah, gangguan irama jantung, atau penyebab lain. Semakin cepat penyebabnya ditemukan, semakin besar peluang mencegah stroke yang lebih berat. Yang kedua, kontrol tekanan darah. Tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko utama stroke. Usahakan tekanan darah terkontrol dengan baik. Umumnya di bawah 130/80 mm/Hg atau sesuai target yang dianjurkan dokter. Bila dokter memberikan obat tekanan darah, minumlah secara teratur meskipun Anda merasa sehat. 3. Kontrol gula darah. Diabetes dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke. Usahakan gula darah puasa tetap dalam batas normal dan HbA1c terkontrol sesuai target yang dianjurkan dokter. Pengendalian gula darah yang baik membantu melindungi pembuluh darah dalam jangka panjang. Yang keempat, turunkan kolesterol LDL dan stabilkan plak. Banyak stroke terjadi karena pecahnya plak pada pembuluh darah yang kemudian membentuk bekuan darah. Karena itu, kadar kolesterol LDL perlu diturunkan secara agresif. Semakin rendah kadar LDL, semakin kecil risiko plak pecah dan menyumbat pembuluh darah otak. Karena itu, pada pasien yang sudah mengalami TIA atau stroke, target LDL biasanya dibuat lebih ketat. Beberapa pedoman internasional menganjurkan target LDL di bawah 55 mg/dl pada pasien yang sudah mengalami TIA atau stroke. Obat golongan statin seperti atorvastatin atau rosuvastatin tidak hanya menurunkan LDL, tetapi juga membantu mengurangi peradangan dan menstabilkan plak sehingga tidak mudah pecah. Yang kelima, minum obat secara teratur. Bila dokter meresepkan obat, minumlah sesuai anjuran. Pada banyak kasus TIA atau stroke ringan, dokter akan memberikan obat antiplatelet seperti aspirin dosis rendah atau clopidogrel untuk membantu mencegah terbentuknya sumbatan baru. Jangan menghentikan obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. 6. Perbaiki gaya hidup. Selain obat-obatan, perubahan gaya hidup juga sangat penting. Usahakan menjaga berat badan ideal dan lingkar pinggang normal. Berolahraga secara teratur sesuai kemampuan. Tidur cukup setiap malam. Cukup minum agar tidak mengalami dehidrasi. Berhenti merokok. Membatasi konsumsi alkohol. Bila baru mengalami gejala stroke, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum melakukan olahraga berat. Yang ketujuh,
Waspadai obat yang dapat menaikkan tekanan darah. Beberapa obat flu dan pilek mengandung pseudoephedrine, phenylephrine, atau phenylpropanolamin yang dapat meningkatkan tekanan darah pada sebagian orang. Pada orang yang berisiko, kondisi ini dapat memicu terjadinya stroke. Karena itu, bacalah komposisi obat sebelum menggunakannya. Ingat, gejala stroke yang hilang sendiri bukan berarti masalahnya sudah selesai. Justru gejala tersebut bisa menjadi peringatan bahwa pembuluh darah Anda sedang dalam bahaya. Jangan menunggu sampai terjadi stroke yang menyebabkan kelumpuhan permanen. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda merasa informasi ini penting, bantu bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan pertanyaan atau pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih.